Belakangnya saya akan menjelaskan apa itu nukuruduk. Kenapa saya kasih nama nukuruduk? Karena makanan yang saya buat ini sebenarnya saya sajikan untuk makan siang atau sarapan pagi. Jadi itu di pagi hari. Karena di pagi hari biasanya kan ayam berkokok ya, kukuruyuk. Karena nasinya nasi uduk, saya kasih nama nukuruduk. Nasi uduk ini kalau yang nggak tahu, kalau di Jawa itu namanya sego goreng. Ya. Saya padukan dengan ayam crispy dan saus barbecue. Setelah itu ada taburan kerupuk bawang yang saya sajikan dalam Mika bowl. Seperti apa nanti akan saya contohkan produknya dengan harga 8.500 per bowl atau per cupnya. Ya, pengalaman pertama ini yang di atas ini yang nggak kelihatan itu kampus. Produk saya ini berawal dari kampus karena saya mahasiswa. Saya sempat jadi anak kos, saya sempat merasakan susahnya jadi anak kos itu untuk masak karena nggak punya dapur. Next. Nah, akhirnya setiap pagi ketika saya harus berangkat pagi di lingkungan kuliah saya, di lingkungan kos saya itu tidak ada yang jual sarapan yang terlalu pagi. Akhirnya karena saya lapar, karena saya kebiasaan sarapan, saya konsentrasinya kurang. Dan itu tidak hanya dialami oleh saya, tapi banyak mahasiswa di kampus saya yang seperti itu. Akhirnya kami sulit untuk berkonsentrasi di pagi hari. Nah, akhirnya saya berinisiatif atau punya ide gimana kalau saya membuat makanan yang cocok untuk sarapan pagi agar mahasiswa itu jadi kuat, jadi punya energi untuk belajar sampai siang hari. Nah, akhirnya saya berinisiatif untuk membuat nukuruduk itu. Tujuannya yang jelas, yang pertama untuk mendapatkan keuntungan. Gak mungkin orang berbisnis itu tidak mencari keuntungan. Yang kedua, menghasilkan produk yang sehat, lezat, murah, dan memenuhi kebutuhan sarapan siang atau pagi untuk mahasiswa. Meningkatkan jiwa kewirausahaan saya. Next. Ini analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan dari bisnis saya itu adalah bahan mudah didapatkan. Untuk beras, santannya, kerupuknya, ikannya, dan resep yang lain itu mudah didapatkan. Harganya cukup terjangkau, yaitu 8.500 per porsi. Produknya yang dihasilkan higienis dan praktis, bisa dibawa untuk bekal kuliah kalau memang bangunnya kesiangan dan telah buru-buru. Memenuhi kebutuhan mahasiswa di pagi hari, dan pembuatannya cukup mudah. Untuk kalau produknya pun menarik, dan untuk kelemahannya yang pertama produk tidak tahan lama. Jadi kalau sampai berhari-hari gitu nggak bisa, karena produk saya itu makanan yang bisa langsung dimakan, terus tidak pakai bahan pengawet. Belum dikenal calon konsumen. Mungkin banyak yang sudah kenal rice box gitu ya, seperti rice box. Cuman karena saya nasi uduk, untuk memperkenalkan lagi itu saya rasa teman-teman belum kenal. Tadi aja juga aneh, apa nukuruduk itu kan, seperti itu. Selanjutnya, kurang kesadaran mahasiswa untuk sarapan. Jadi ada yang walaupun lapar cuek aja, ujung-ujungnya mah gitu. Padahal sebenarnya mereka itu sangat membutuhkan sarapan pagi untuk menambah energi mereka di pagi hari. Belum adanya mitra kerja. Jadi saya belum menemukan partner yang benar-benar klop. Ya, saya besok ambil barangnya di sini, di sini, di sini. Saya belum menemukan yang seperti itu. Opportunity. Sesuai dengan selera mahasiswa, meningkatkan kesadaran akan pentingnya sarapan, belum adanya produk yang serupa di lingkungan kampus. Jadi saya lihatnya di kampus saya dulu dan kampus Widya Mandala, berpotensi untuk dikembangkan. Tantangan saya adanya pilihan makanan yang lebih murah. Nasi saya 8.500 mungkin per cup itu, tapi ada orang yang biasanya beli pecel aja 6.000 sudah dapat. Jadi tantangan saya itu, lingkup usaha masih belum stabil, dan ketersediaan waktu untuk berjualan karena saya mahasiswa semester akhir ya. Jadi mungkin harus disesuaikan lagi kalau saya ingin berjualan, tapi insya Allah saya bisa. Segmentasinya. Untuk videografisnya, untuk awal berdiri saya akan ambil di wilayah salah satu kampus di kota Surabaya. Demografisnya maksudnya
sasaran awal saya seorang mahasiswa, jadi usianya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan yang di bawah itu dan di atas itu juga bisa membeli. Psikologisnya gaya hidup yang menyukai kuliner. Ini targeting mahasiswa yang memiliki kebiasaan sarapan pagi, mahasiswa yang mulai perkuliahan sedari pagi. Posisinya itu sebagai makanan bekal kuliah. Nah, ini proses pemasaran. Proses pemasaran di awal saya memperkenalkan itu saya melalui media sosial. Jadi mungkin saya akan memperkenalkan dari mulut ke mulut, tapi saya juga akan mengenalkan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram. Sebelum saya menjual, saya akan memperkenalkan melalui media foto dan keterangan, dan tentunya saya akan sosialisasi dulu pentingnya sarapan di pagi hari. Biaya yang dibutuhkan untuk investasi pertama, untuk beli kompor, kulkas, dan peralatan yang lain, saya sudah mengestimasikan itu sebesar 4.188.000. Dan untuk biaya produksi setiap satu hari, saya memperkirakan jika saya bisa menjual 50 porsi, saya memerlukan biaya Rp285.850. Dan totalnya Rp4.473.850. Total biaya produksi dan operasional setiap bulan. Jadi kan 1 bulan 30 hari. Saya memperkirakan jika saya selama 1 bulan itu libur 4 hari, maka saya kalikan 26. Dari 285 sekian saya kalikan 26, ketemu 7 juta sekian. Biaya operasional itu mulai dari listrik, kebersihan, dan air sekitar 85.000, dan totalnya 7.517.100 rupiah. Dari biaya ini saya bisa memperoleh hasil per cupnya. Jadi 7 juta sekian itu saya bagi 1.300. 1.300 itu dari mana? Jika saya sehari mampu menjual 50 porsi, saya kalikan 26, itu ketemu 1.300, dan harga per porsinya itu atau HPP-nya itu 5.700 sekian. Total omset, jadi karena saya ingin jualnya 8.500, saya kalikan 50 dan saya kalikan selama 26 hari, itu ketemu 11.050.000. Berapa keuntungan yang bisa saya dapatkan selama 1 bulan? Dari 11 juta sekian, saya kurangi 7 juta sekian. Mas bisa diklik. Keuntungan yang saya dapatkan 3.532.900 setiap 1 bulan. Dan jika saya tidak mengerjakan ini sendiri atau saya dibantu oleh seseorang, saya akan menggaji seseorang itu. Karena ini kan kalau 50 porsi itu tidak terlalu banyak. Kemungkinan setiap 1 bulan saya akan menggaji seseorang itu 1 juta. Jadi keuntungan jika ini dikurangi dengan biaya gaji karyawan, maka keuntungan yang saya dapat 2.532.000 sekian. Next, ini contoh produknya. Ini layarnya kurang itu ya. Jadi ini mie kabel, ada kerupuk bawangnya. Mbak Oca bisa. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan saya presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ria. Pak Gunawan, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ya, Fakultas Ekonomi. Ya, makasih untuk Mbak Nur dari Fakultas Ekonomi. Tadi dikatakan kurang lebihnya harganya dapat 1.500 per pack. Pertanyaan saya, profitnya yang Anda ingin dapatkan berapa? Profit per packnya? Per packnya sekitar 3.000 sekian, Pak. 3.000 sekian ya? Iya, per Oke, pack. Anda punya modal sekitar 4 juta. Harapannya bisa profit 3 juta per bulan. Iya. Ya, harapannya 3 juta per bulan kalau kerja 26 hari. Lingkungan cara berpikirnya bagus
harus di kampus start dari 18-24. Pertanyaan saya kenapa nggak berpikir di Car Free Day di rumah kumpul? Di Car Free Day itu kan seminggu sekali, Pak. Ya, jadi 4 harinya yang off itu dilakukan di Car Free Day. Oh, hari-hari yang off. Ya. Gini, kalau misalnya itu saya kerjakan sendiri atau seseorang, saya juga butuh off gitu, Pak. Maksudnya sayanya sendiri, tapi masukan Bapak sangat saya bisa terima, saya bisa pertimbangkan. Yang kedua, pernah nggak berpikir untuk ngurus izinnya PRT? Izinnya, Ya. izin halal atau apanya itu? Jangan sampai halal, PRT dulu. Oh ya, nanti akan Karena saya. kalau tidak pernah ada pembimbingan dari PRT, Anda nggak tahu sampai mana daya tahan makanan tersebut. Ya kan kita nggak tahu durasi pemakaiannya bisa dipakai pagi sampai siang atau sampai sore. Oh, iya. Pertanyaan saya yang berikutnya kalau belum ada PRT, kita nggak usah ngomong Bepom. Kira-kira yang Anda harapkan itu adalah kontinuitas penjualan pack per hari atau cuma by order atau mau dalam bentuk franchise? Kedepannya kepingin apa? Kedepannya saya inginnya dalam bentuk franchise. Kedepannya saya inginnya. Jadi untuk di awal ini saya kalau menerima pesanan di malam hari dan paginya saya akan bawa ke kampus. Kalau saya belum punya booth di kampus. Tapi ketika saya sudah punya booth, saya akan mencari pekerja atau menyediakan pekerja. Jadi pagi hari saya akan masak di rumah. Di sana pekerjaannya hanya menyediakan di pagi hari. Oke, konsepnya sebenarnya bagus, sudah online ya. Anda memakai Yes. Instagram, main Facebook, Yeah. Instagram, dunia maya. Tapi penjualannya yang dilakukan oleh Mbak Nur adalah offline, Oh, penjualan yang saya lakukan itu tidak online. Ya, Iya. tidak ada kata-kata tadi waktu presentation ada penggunaan Uber atau Gojek atau apa. Iya, memang- beda. Kalau kita bicara tentang teks, ya, Anda akan kena pajak, Anda kena promosi, Anda kena segala nantinya oleh DSPND atau apanya. Itu harus antisipasi. Ya. Sekarang itu semuanya masih free karena masih belum ada suatu peraturannya. Tapi kedepannya harus berbeda antara online dan offline pastinya ya. Mekanisme apa yang menguntungkan? Karena 50 pack itu, ya. Anda tadi katakan, saya pointer saya catat ya, waktunya sederhana, cara buatnya sederhana dan sebagainya, tapi 50 pack bagi saya tidak menggigit. Ya, jadi Anda lihat segmen marketnya terlalu kecil menurut saya, dunia kampus, padahal Anda tahu di Surabaya cukup banyak, lebih dari 10 kampus ya. Yaitu tinggal delivery-nya di mana, penjualan di mana. Jadi kalau mau kejar omset untuk lebih cepat, saya kira terlalu kecil kalau itu. Tekan harga karena kita punya lebih banyak. Ya, tapi saya kira cukup bagus. Masih. Ya, terima kasih Pak atas masukannya. Mungkin kedepannya saya akan membuat bisnis plan saya ini jadi lebih banyak lagi. Pak Gun, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah ya. Ya teman-teman, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kawan kita, kawan muda kita yang selalu semangat, berdisiplin dan ingin maju. Terima kasih Ria, Ya. bisa kembali ke tempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, peserta berikutnya adalah peserta kelompok ya, duo yang cukup mempunyai keinginan untuk melestarikan budaya. Silahkan teman-teman dari Pasmina Vintage.